Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurken Serukendri. Di sini saya akan menjelaskan siklus menstruasi dan juga metode simptotermal. Tentunya, bagi para wanita normal, pada setiap bulannya akan mengalami siklus menstruasi. Akan tetapi, pada setiap wanita tentu memiliki siklus yang tidak sama. Ada beberapa wanita yang memiliki siklus menstruasi yang rutin 20 hingga 30 hari pada setiap bulannya. Ada juga yang lebih lambat dan lebih cepat. Siklus menstruasi merupakan salah satu proses yang terjadi pada setiap bulan dengan adanya tanda pada tubuh serta organ reproduksi wanita yang mengalami perubahan. Yang mana apabila proses menstruasi ini terjadi, biasanya diikuti dengan terjadinya kehamilan. Pada setiap bulannya, sel telur akan dilepaskan oleh ovarium. Di sisi lain, akan terjadi perubahan hormon yang membantu dalam kesiapan rahim untuk tempat bayi berkembang. Dalam hal ini, apabila sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur akan lepas serta lapisan rahim yang telah dipersiapkan tersebut meluruh dan keluar melalui vagina. Dalam siklus menstruasi yang umumnya akan terjadi pada setiap bulan, dialami oleh wanita normal, merupakan suatu tahap siklus menstruasi yang paling utama. Fase ini akan terjadi dengan adanya sel telur yang telah dikeluarkan oleh ovarium tidak kunjung dibuahi, sehingga mengakibatkan kadar hormon progesteron dan juga estrogen menurun. Sehingga pada saat yang bersamaan lapisan rahim yang telah menebal untuk persiapan terjadinya kehamilan akan meluruh karena sudah tidak dibutuhkan dan akan keluar dari rahim sebagai menstruasi. Selain dalam bentuk darah, lendir serta jaringan rahim juga ikut dikeluarkan melalui vagina. Pada setiap orang yang mengalami fase ini, biasanya akan mengalami beberapa hal yang pada setiap orangnya akan berbeda, seperti payudara terasa nyeri dan kencang, suasana hati yang sangat mudah berubah, perut kembung, kram perut, lebih sensitif dan mudah marah, sakit pinggang, badan terasa lemas, lelah, serta sakit kepala. Umumnya, proses menstruasi akan terjadi sekitar 3 hingga 7 hari. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat lebih. Pada manusia, hal ini biasanya terjadi setiap bulan, antara usia remaja sampai menopause. Selain manusia, periode ini hanya terjadi pada primata-primata besar. Sementara binatang-binatang menyusui lainnya mengalami siklus yang bernama ekstrus. Setelah fase menstruasi, ada fase praovulasi, yaitu masa pembentukan dan pematangan ovum dalam ovarium yang dipicu oleh peningkatan kadar estrogen dalam tubuh. Hal ini terjadi secara bertahap pada hari ke-7 sampai ke-13. Setelah itu ada fase ovulasi, yaitu masa subur atau ovulasi adalah suatu masa dalam siklus menstruasi wanita di mana sel telur yang matang siap untuk dibuahi. Menurut beberapa literatur, masa subur adalah 14 hari sebelum haid selanjutnya. Apabila wanita tersebut melakukan hubungan intim atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi, maka kemungkinan terjadi kehamilan. Selanjutnya ialah fase pasca ovulasi, yaitu masa kemunduran ovum bila tidak terjadi fertilisasi. Pada tahap ini terjadi kenaikan produksi progesteron sehingga endometrium menjadi lebih tebal dan siap menerima embrio untuk berkembang. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka hormon seks dalam tubuh akan berulang dan terjadi fase menstruasi kembali. Masa subur adalah masa di mana akan terjadi kehamilan pada saat fertilisasi. Pada masa itulah sel telur yang dihasilkan berada dalam keadaan siap untuk dibuahi. Namun setiap orang berbeda-beda, ada yang berkeinginan untuk hamil dan ada juga yang tidak. Banyak metode yang bisa digunakan, yaitu salah satunya yang akan saya jelaskan berikut ini, yaitu metode simptotermal. Metode ini ialah metode keluarga berencana alamiah atau KBA
yang mengidentifikasi masa subur dari siklus menstruasi wanita. Metode simptotermal mengkombinasikan metode suhu basal tubuh dan mukosa serviks. Metode ini mengamati 3 indikator kesuburan, yaitu perubahan suhu basal tubuh, perubahan mukosa atau lendir serviks, dan perhitungan masa subur melalui metode kalender. Metode ini akan lebih akurat memprediksi hari aman pada wanita daripada menggunakan salah satu metode saja. Ketika menggunakan metode ini bersama-sama, maka tanda-tanda dari satu dengan yang lainnya akan saling melengkapi. Manfaatnya pun ialah sebagai alat kontrasepsi maupun konsepsi. Efektivitasnya pun, angka kegagalan dari penggunaan metode ini adalah 10-20 wanita akan hamil dari 100 pasangan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan kesalahan dalam belajar, saran, atau tidak ada kerjasama pasangan. Namun, studi lain juga mengatakan angka kegagalan dari metode ini mempunyai angka kegagalan hanya 3% apabila di bawah pengawasan yang ketat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.